A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu peserta, dan saya ucapkan selamat datang di acara pembelajaran pembukuan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Arniati selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Dan acara pembelajaran pembukuan akan dihadiri oleh 3 orang pemateri, yaitu yang pertama adalah dosen program studi perpajakan, yaitu Bapak Andi Arif Wangsa Adiningrat SE SPD MAK, yang akan menyajikan materi sekilas pembukuan. Selanjutnya dosen program studi akuntansi, yaitu Ibu Dr. Muriani Arsal SE MM AKCA, yang akan menyajikan materi mengenai pembukuan bagi wirausaha. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Rusdi SEMSI, yang akan menyajikan materi mengenai wirausaha. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya akan memberi kesempatan kepada pemateri pertama, kepada Bapak Andi Arif Wangsa Adiningrat SE SPD MAK, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Arif Wangsa Adiningrat, dosen bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Jadi saya akan membawa materi mengenai pembelajaran pembukuan sederhana dan langkah-langkah pembukuan. Jadi mengapa pembukuan sangat penting dilakukan? Jadi pembukuan di sini wajib yang harus dilakukan oleh wirausaha untuk mengetahui keuntungan dan kerugian sebagai informasi dalam pengambilan keputusan maupun pengambilan kebijakan. Jadi pembukuan di sini diarahkan untuk usaha lebih optimal dalam pengembangan usaha. Jadi pembukuan tersebut dapat dilakukan secara manual maupun secara komputerisasi. Jadi pembukuan secara manual mulai dari input pencatatan atau mencatat suatu pemasukan dan pengeluaran, kemudian penggolongan, penghisaran sampai laporan keuangan. Jadi kita mencatat dulu transaksi dalam kegiatan operasional usaha, kemudian membuat buku besar, neraca, dan menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan pembukuan secara komputerisasi itu kita menginput saja, langsung otomatis menghasilkan suatu laporan keuangan. Jadi banyak aplikasi-aplikasi dalam melakukan suatu pembukuan. Adapun langkah-langkah dalam pembukuan sederhana. Pertama dulu kita harus melakukan apa-apa yang pengeluaran kita. Misalkan beli barang-barang, terus kemudian kita buat buku catatan pemasukan. Kemudian kita membuat buku kas utama dan buku laporan laba rugi. Kemudian membuat laporan ekuitas. Jadi ada contoh
bagaimana kita membuat laporan laba rugi, formatnya, misalkan pendapatan sekian, kemudian beban listrik, biaya lain, kemudian menghasilkan suatu laba bersih. Kemudian ada format cara membuat laporan perubahan modal. Nanti secara detail mungkin Ibu Arniat, Ibu Mulyani. Kalau saya secara umum saja. Kemudian bagaimana kita membuat neraca mulai dari aktiva sampai pasifan. Jadi dengan adanya pembukuan tersebut dapat menjadikan usaha lebih berkembang dan lebih maju sehingga para pelaku usaha mikro dapat meningkat pendapatan dan lebih sejahtera tersebut. Jadi demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Mulyani Arsal, SEMM AK. Ya, kepada Ibu disilahkan. Terima kasih banyak Ibu Dr. Arniati atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan materi saya, yaitu materi masalah pembukuan ya. Jadi kita mulai, kalau tadi dijelaskan atau diuraikan oleh Pak Andi Arif mengenai bentuk-bentuk pembukuan, maka untuk bagian saya akan memberikan panduan atau sedikit penjelasan pembelajaran mengenai pembukuan bagi pelaku wirausaha mikro. Ya, jadi kalau kita bicara pembukuan masalah wirausaha mikro, tadi sudah disebutkan juga bahwa kalau bicara wirausaha mikro, kita mengatakan suatu usaha yang dijalankan secara persorangan, tadi tujuannya untuk cari untung. Jadi kalau kita berbicara mau cari untung, maka kita akan mengatakan sebenarnya bagaimana supaya kita tahu usaha yang kita jalankan itu untung atau tidak. Tentu kalau kita bicara untung atau tidak, maka kita harus melakukan pencatatan, di mana pencatatan yang kita lakukan tentu sangat berkaitan kepada jual beli dalam suatu usaha. Dan biasanya pencatatan yang berkaitan itu kita sebut dengan pembukuan, atau diistilahkan kalau lebih ininya adalah akuntansi. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang pembukuan tadi, maka ada beberapa cara untuk mencatat kegiatan jual atau beli dalam suatu usaha. Jadi di situ ada 5 poin penting untuk wirausaha mikro. Yang pertama, kita sebaiknya punya catatan kegiatan pengeluaran. Berapa yang kita keluarkan. Kita harus punya kegiatan pemasukan. Kita harus punya kegiatan memperkirakan berapa aliran kas masuk dan uang kita yang keluar. Juga membuat catatan persediaan. Juga kita buat masalah buku tentang untungkah kita atau rugikah kita. Yang pertama, kita bicara masalah membuat catatan transaksi masuk. Jadi pada awalnya biasanya kalau kita bikin usaha, kita akan punya catatan berapa uang yang kita keluarkan untuk bikin usaha. Jadi kita harus catat berapa modal, terus berapa kira-kira kita harus mendapatkan apa modal itu harus kita kembalikan. Itu yang dicatat semua, jadi sekecil apapun kita catat. Misalkan kita kalau fotokopi kita beli klip, kalau kita bikin kue berarti kita beli ke Sumba atau pewarna kue, sampai barang-barang besar yang ada kita simpan di gudang untuk tujuan. Misalkan kita punya terigu banyak, kita punya gula pasir, atau kita punya mentega bagi yang usaha kue. Ini ada contoh, misalkan kalau dia servis sepeda, maka contoh transaksi tadi pemasukan kita akan lihat, misalkan tanggal 6, berapa jumlahnya yang dimasukkan. Misalkan hari ini servis orang harganya 20.000 biaya servis, itu kita catat selama misalkan sampai untuk 4 hari per tanggal 1, misalkan untuk 1 bulan 6 dan sampai tanggal 1 sampai tanggal 4, itu total
uang yang kita kumpulkan sebesar 95.000 total ya. Jadi ini total tadi gambarnya. Kemudian kalau kita bicara catatan pengeluaran, tentu selain catatan pemasukan, kita juga harus tahu berapa uang yang kita keluarkan tiap hari supaya tahu sebenarnya tuntunta itu berapa dalam satu hari atau mungkin bisa membantu kita setiap bulan. Misalkan contohnya seperti ini. Tanggal 1 Juni, kita beli apa? Misalkan di sini dimasukkan ada disebut debit, ada disebut kredit. Kalau kita bilang serba-serbi, misalkan kita beli tadi klip. Berapa klip yang kita beli? Oh, 250, 2.500. Itu kita catat. Berapa? Apakah kita belinya bayar kontan, Ki? Berarti berkurangi kasta kalau kita bayar kontan. Atau kita bilang, mau Ki beli peralatan. Kalau mau Ki beli peralatan, kita bilang, oh, harga peralatannya ini 4.500. Berarti kalau dia dicatat kas, berarti kita bayarnya kan tunai. Tidak utang, Ki. Tapi kalau misalkan di tanggal 5, itu beli Ki di toko kita, misalkan. Kita beli di toko kita, utang Ki. 2.000 utang kita, tapi dapat tongki diskon. Dikurangi lagi. Jadi total kas yang nanti kita bayar itu cuma 1.800 karena utang tak 2.000, dipotongi dengan diskon pembelian 200. Jadi akhirnya kas atau uang yang kita bayarkan hanya 1.800. Bagaimana poin ketiga membuat taksiran arus kas? Jadi di sini kita perlu tahu berapa uang tak keluar, berapa uang sudah masuk. Tujuannya supaya tahu Ki kapan uang itu akan masuk dan berapa banyak jumlah. Kemudian digunakan untuk beli apa saja. Dan supaya kita juga dapat yang ketiga ketahui berapa kurang atau lebihnya dari uang kasta. Jadi dengan cara itu, kalau kita bilang, kurangi uang kasku, kita naikkan penjualan. Mungkin kalau kayak kondisi sekarang, yang COVID, bikin penjualan online supaya naik. Jadi kalau orang datang, harga jualnya barang, misalkan kue 1 biji, 2.000, kita dengan online, kita kasih harganya menjadi misalkan 2.100, tapi dikasih kecil-kecil Ki sedikit. Biayanya yang tadi 1 biji kita bisa dapat 2 biji tapi kecil Ki. Itu kan nanti akan menaikkan omsetnya kita. Kemudian biayanya sekarang kan bisa ada ditambah-tambah, misalkan tadi pakai terigu banyak kita tambah sedikit, misalkan kanji, kue tak jadi akhirnya harga kan atau biayanya bisa turun. Di situ kita bisa lihat contohnya di sini. Misalkan kalau tanggal 1 Maret ada uang tak 2.500.000, kemudian 5 Maret beli Ki bahan baku A, misalkan tadi beli terigu. Jadi keluar Ki harga terigunya 400. Jadi sisa uang tak itu tinggal 2.100.000. Bayar Ki lagi tanggal 15 Maret, bayar Ki retribusi. Misalkan retribusi sampah atau retribusi pasar, bayar Ki 5.000, tinggal 2.095. Kemudian seterusnya beli Ki jual Ki misalkan, jual Ki Jalan Kote atau jual Ki misalkan Dadar, ada uang tak masuk 200.000, bertambah lagi saldo tak atau jumlah uang tak terakhir. Misalkan kalau bayar Ki tukang bersih-bersih atau tukang antar atau tukang delivery, keluar Ki lagi uang tak 200.000 di terakhir. Akhirnya jumlah yang masuk uang tak misalkan 3 juta, yang kita keluarkan 1.100.000, masih ada uang tak 1.890. Jadi bisa kita sekian untuk 1 bulan uang yang saya terima. Begitu pemasukan tak. Jadi kita bisa target dalam 1 bulan kita akan menghasilkan uang masuk saldonya itu 1.890. Yang ketiga buat catatan persediaan. Jadi catatan persediaan ini tujuannya supaya bisa kita tahu sebenarnya berapa barang yang masuk dan berapa barang yang keluar setiap hari. Ini contohnya misalkan kalau kita usaha fotokopi atau alat tulis, kita bilang tanggal 1 Juni beli Kak buku gambar jumlahnya 50. Masuki 50, kita keluar 10 itu artinya kita jual. Sisanya tinggal 40. Beli lagi misalkan buku tulis 100. Ada masuk 100, kita kasih keluar lagi, jual lagi 20, jadi sisa untuk buku tulis sisa 80. Terakhir misalkan tanggal 3, beli pulpen. Jumlah pulpen itu 50. Terus dimutasinya kan 50 pulpen, terus keluar 40, sisa persediaan tak tinggal 100. Jadi kita bisa lihat mulai 1 Juni persediaan buku gambar tak sisa berapa, buku tulis tak berapa, penggaris tak berapa, stabilo berapa, pulpen berapa. Jadi itu tujuan adanya buku persediaan. Jadi bisa kita tahu. Jadi kalau bagi yang jualan kue, jualan bumbu dapur, jualan rempah-rempah, bisa kita tahu berapa pi mericaku.
berapa ketumbarku, berapa lengkuas, berapa serai, atau berapa misalkan roiko, itu kan bisa kita lihat kalau kita catat, walaupun jumlahnya kecil-kecil, tapi bisa tahu oh masih tinggal sekian persediaanku. Tiap hari orang belinya sekian, bisa kita prediksi berapa banyak persediaan yang harus kita miliki. Terakhir membuat buku untung atau rugi. Jadi kalau kita bilang untung atau rugi, biasanya dihitungnya itu 1 tahun. Supaya tahu berapa pendapatan atau masuk, berapa beban usaha atau uang keluar. Jadi di sini bisa secara sederhana bikin contohnya usaha servis sepeda, jasa servis misalkan untuk selama 1 tahun 3.850, ini contoh kecil. Uang keluarnya yang kita sebut dengan beban usaha, misalkan sewa ruko atau sewa los, ada kita keluarkan listrik, air, bayar gaji pegawai tak, bayar beban telepon tak, bayar perlengkapan tak, kalau beli alat-alat kecil, atau ada namanya penyusutan, misalkan kalau perlengkapan itu kita gunakan, tidak selalu perlengkapan itu bisa seperti semula bagus, tetap bagus. Misalnya kalau ada kipas tak, mungkin setelah 1 tahun kipas itu bunyinya sudah tidak bagus didengar, ada merusak-rusaknya sedikit, itu kita dianggap dikeluarkan biaya di situ, sehingga dianggap secara keseluruhan biaya yang kita keluarkan atau uang kita keluarkan adalah 830, sehingga di akhir tahun atau akhir bulan kalau kita hitung-hitung bulan ada ternyata untung ya, karena dapat jiwa masuk dalam bentuk pendapatan, kemudian ada uang keluar dalam bentuk yang kita sebut dengan beban, berarti untung bersita untuk 1 tahun ada di 3.015.000. Jadi itu sedikit penjelasan sederhana mengenai pembukuan untuk usaha kecil menengah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Arniati. Selanjutnya adalah kepada Bapak Dr. Muhammad Rusdi SE MSI untuk menyajikan materi mengenai wirausaha. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, jadi saya mungkin agak singkat saja memberikan mengenai kewirausahaan. Secara sederhana atau secara umum, kewirausahaan itu bisa diartikan dengan, itu sebenarnya berasal dari entrepreneur. Ya, ada yang mengartikan kewirausahaan atau berwira swasta. Walaupun sebenarnya tidak sama, tetapi orang sekarang cenderung menyamakan maknanya berwirausaha dengan berwira swasta. Ya, jadi secara umum adalah orang yang berani menciptakan sesuatu yang berbeda, ya, dan kreatif atau melakukan inovasi dan punya nilai manfaat. Ya, jadi seorang entrepreneur itu di situ ada jiwa keberanian yang dimiliki. Kenapa? Kalau tidak, tentu tidak mungkin dia sebagai seorang entrepreneur. Sehingga ada juga yang mengatakan atau memberikan analogi bahwa seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang membeli barang dengan harga yang pasti, lalu menjualnya kepada konsumen tanpa mengetahui berapa harga yang pasti yang dilakukan. Jadi kalau kita analisis, ya, hakikatnya seorang entrepreneur itu memang di situ pada saat melakukan pembelian itu ada keberanian. Kemudian dia kreatif. Tentu tidak semua orang bisa melakukan itu seperti itu. Ya. Kemudian melakukan inovasi. Ya. Mungkin dia akan sedikit mengemas barang yang mau dijualnya, ya, sehingga ada proses kreativitas, lalu dia menjualnya, tetapi dia tidak pasti berapa yang dijualkan.
tentu ada risiko. Risikonya ya bisa untung, bisa rugi, bisa untung, bisa buntung. Ya, itu pengertian sederhananya. Kemudian ada ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Tidak mungkin seorang jadi wira swasta atau wirausahawan kalau dia tidak percaya diri. Ya, atau kebalikan dari tidak berani. Kemudian yang kedua, orientasi pada hasil. Jadi dia meyakini apa yang dihasilkan itu, apa yang dikerjakan itu, apa yang dicipta itu pasti akan berhasil. Seperti tadi saya contohkan ya, bahwa kalau seorang membeli barang lalu menjualnya. Kemudian yang kedua, mengambil risiko. Ya tadi saya sudah singgung bahwa membeli barang tadi itu dengan harga yang pasti, walaupun dia ada unsur kreatif, inovasi, dilakukan perbaikan, dilakukan kemasan yang baik, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan memperoleh keuntungan atau paling tidak menjual dengan harga yang sama, bisa saja rugi. Kemudian kepemimpinan, ya kenapa dikatakan pimpinan? Karena dia sendiri yang melakukan, ya wirausaha, wirausaha artinya usaha sendiri. Dia mempunyai kemampuan kepemimpinan, walaupun awalnya pada dirinya. Tapi ke depan kalau dia sukses tentu akan mempekerjakan beberapa orang. Dia sebagai manajer sekaligus tentu menjadi pemimpin. Kemudian yang sifat ciri yang berikutnya adalah ada unsur keoriginalan, keaslian. Nah, ini banyak sebenarnya mengatakan kalau kita perhatikan kadang-kadang tidak asli. Memang awalnya dia tidak asli. Bahkan ada menyebut imitasi. Itu sah-sah saja seorang wirausaha melakukan imitasi. Artinya sesuatu mungkin barang ciptakan itu awalnya ditiru. Katakanlah misalnya tadi katakanlah kue onde-onde, tetapi dia melakukan kreasi sehingga mungkin mengikuti keinginan kaum milenial, memberikan warna, memberikan tambahan sesuatu yang berbeda sesuai dengan keinginan kaum milenial. Yang tadinya onde-onde disukai hanya orang tua, maka akan disukai oleh golongan milenial. Ya, dia tiru awalnya orang, tetapi ada proses kreativitas yang dilakukan sehingga berbeda dengan aslinya, sehingga bisa mengklaim bahwa itulah si ciptanya, bukan meniru orang punya, karena memang produk yang pertama sudah jangan berbeda dengan apa yang dihasilkan. Kemudian berikutnya adalah ciri yang berikutnya adalah orientasi ke masa depan. Jadi apapun yang dilakukan itu selalu punya pandangan jauh ke depan. Nah, ini tadi saya katakan, ada versi yang mengatakan berwirausaha dan berwirausaha berbeda. Nah, di sini sebenarnya perbedaannya. Kalau berwirausaha kadang-kadang tidak punya visi jauh ke depan, kalau berwirausaha. Tetapi kalau berusaha atau entrepreneur itu punya visi dan misi jauh ke depan. Kemudian ciri berikutnya adalah jujur dan tekun. Nah, ini tidak bisa. Karena ada orang mengatakan, wah, apa-apa kita sedikit orang, tapi ini kan jangka panjang. Kalau orang kita tipu, kita katakan kualitasnya bagus, pada tidak, itu kan tidak berkelanjutan. Kemudian ada berikutnya adalah karakteristik kewirausahaan. Jadi seorang yang punya usaha itu punya tanggung jawab. Jadi seperti barang yang dihasilkan, yang tadinya imitasi, tetapi dilakukan proses kreativitas sehingga menghasilkan barang yang bagus dan berbeda dengan aslinya, sehingga bisa mengklaim bahwa inilah originalitas dari hasil produksinya. Nah, tentu ketika dia jual, tentu ada umpan balik. Ya, ciri yang kedua, karakteristik yang kedua adalah umpan balik dari konsumen, bahwa barang yang dihasilkan itu apakah baik atau tidak, atau ada masukan atau kritikan, maka dia harus semangat, tidak boleh langsung kendor bahwa langsung barangnya dinilai jelek dan sebagainya. Harus ada usaha maksimal lagi untuk memperbaiki. Kemudian ada prestasi, jadi memang harus ada prestasi. Jadi prestasi itu artinya harus ada langkah-langkah yang dilakukan tahap demi tahap, ada perubahan, ya, berkelanjutan. Dia berusaha bagaimana bisa meningkat dari hari ke hari, walaupun mungkin produknya tidak peningkatan yang laku, tetapi minimal ada peningkatan
hasil kerjanya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan. Nah, ini yang perlu dimiliki, bahwa memang ada keterampilan seorang entrepreneur itu, tidak boleh tidak. Ya. Kemudian yang terakhir, apa peran berusaha dalam perekonomian? Saya kira kita tahu semua bahwa yang namanya pengusaha, yang namanya entrepreneur, yang pertama menciptakan lapangan kerja paling tidak untuk dirinya sendiri. Ya. Dan ketika dia sukses, tentu membuka lapangan kerja untuk orang lain. Ya. Sekalipun misalnya 2 orang, 3 orang dipekerjakan, tetapi yang jelas dia sudah bisa membuka lapangan kerja. Artinya, kalau dia membuka lapangan kerja, tentu dia mengurangi pengangguran. Kemudian, kalau dia membuka lapangan kerja, itu kan menambah pendapatan masyarakat. Yang tadinya orang ada 2-3 orang nganggur, bisa dipekerjakan, maka dia bisa menciptakan pendapatan bagi yang bersangkutan. Ya, kemudian mengombinasikan faktor produksi. Jadi tidak lata dengan apa yang dilakukan orang, tetapi ada kreasi baru sehingga ada kombinasi faktor produksi yang digunakan. Tentu juga dengan perhitungan efisiensi, karena kalau tidak, tentu tidak berorientasi ke depan untuk mencari profit. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas nasional. Jadi kalau semua orang melakukan, ada beberapa orang melakukan usaha entrepreneur, ya tentu itu akan menciptakan produktivitas nasional yang lebih besar. Nah, kita di Indonesia sebenarnya itu masih sekitar 1% dari negara kita. Sedangkan seperti di luar negeri ada mencapai 4%. 6% jumlah penduduknya menjadi entrepreneur. Sehingga kalau itu semakin banyak orang melakukan seperti ini, maka tentu dan sendirinya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas, bisa menciptakan produktivitas lebih tinggi, bisa menciptakan pendapatan yang lebih banyak, sehingga betul-betul membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Saya kira dalam era COVID-19 ini sekarang, ya seorang entrepreneur tidak akan berhenti berkreasi. Dia bisa menjual dengan berbagai produk secara online, dan banyak sekali bermunculan yang kita bisa nikmati sekarang. Kalau paling tidak, kalau kita tidak bisa seperti itu, tapi kita sudah melihat betapa banyaknya kreasi-kreasi yang diciptakan oleh entrepreneur di masa COVID-19. Saya kira itu barangkali Bu, kasih saya kembalikan kepada moderator, sekaligus host Bu Dr. Arniati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itulah Bapak pemateri ketiga. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu disilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan memperkenalkan diri, serta mohon agar pertanyaan yang diberikan singkat, padat, dan jelas. Kepada Bapak Ibu disilahkan. Saya Bu. Ya. Ibu Nunung. Perkenalkan, nama saya Nunung Purwati. Saya ingin bertanya di pemateri kedua tentang pembukuan. Pertanyaannya Bu, apa keuntungannya dalam pembukuan terhadap perusahaan? Wirausaha Bu. Oke. Lakukan Jarif, tapi waktu dibatasi Jarif. Ya, iya. Jadi cuma menambahkan di sini bahwa dengan adanya pembukuan kita bisa mendapatkan suatu informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini berdasarkan data-data yang kita sudah lakukan. Misalkan data keuntungan dan kerugian dalam suatu aktivitas usaha. Jadi kita harus mengetahui hari pertama keuntungan berapa didapat, kerugian berapa, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi kita harus mengendalikan itu suatu usaha supaya lebih berkembang. Jika kita mengalami kerugian, maka kita harus melakukan strategi dalam mengembangkan suatu usaha kita supaya bisa lebih maju. Jadi dengan adanya pembukuan kita bisa juga pengajuan kredit, ya.
Apa tujuannya pengajuan kredit ini? Supaya usaha kita bisa lebih berkembang dan lebih maju. Oke, itu saya cuma menambahkan sedikit. Nah, Itulah jawaban dari pemateri. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada lagi penanya. Saya tambahkan ya. Ibu Bu Arni, Masih ada Pak ya. Ya, terima Terima kasih, kasih. Jadi saya singkat saja. Kalau tadi kan Ibu sudah menghitung Ya, untung rugi labanya. Kalau tadi kan saya mulai dari awalnya keberanian. Jadi saya mau kemukakan sedikit oh ya. bahwa Bob Sadino seorang entrepreneur yang nyentrik itu keberanian memulai ditanya bisnis apa yang paling bagus dikerjakan. Singkat saja Bob Sadino menjawab bahwa Anda harus action, tidak perlu bertanya. Pokoknya lakukan saja, terserah siapa yang Anda jalankan. Itu yang terpenting, action yang terpenting. Kalau terima kasih. Itulah jawaban dari pemateri. Bapak Ibu, demikianlah acara ini yang membahas tentang pembelajaran pembukuan bagi pelaku wirausaha mikro dengan kesimpulan yaitu sebaiknya pelaku wirausaha mikro melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan membuat buku pengeluaran, membuat buku pemasukan, membuat buku arus kas, membuat buku untung rugi, membuat buku persediaan, membuat buku piutang untuk mengetahui hasil operasi usaha yang dijalankan. Dan dengan membuat pembukuan dapat bermanfaat pada suatu saat diperlukan, misalnya dalam pengurusan pajak dan pengurusan kredit. Sebelum menutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah banyak memberikan informasi kepada kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Dan akhirnya kami mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.